Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membacakan doa bersama-sama, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran pada hari ini yaitu tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Muatan pelajaran IPS, PPKN, dan SBDP. Nah, tentunya anak-anak ibu sudah menyiapkan buku paketnya, yaitu buku paket 4A dan buku tulis serta alat-alat tulisnya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran yang pertama pada hari ini, yaitu muatan IPS. Kadanya 3.2 dan 4.2 dengan materinya yaitu keragaman agama di Indonesia. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu semua agama yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Kemudian agama Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadah, gereja, dan hari besarnya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk agama Katolik, kitab sucinya yaitu Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadah pura, hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadah wihara, hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, kitab sucinya Sisujing, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besar keagamaan adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Kemudian perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Nah, tadi ada 6 agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama adalah Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam yang dirayakan di setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Kemudian sebelum Idul Fitri biasanya umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Kemudian yang kedua adalah Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu.
dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat, Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Kemudian Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Muatan pelajaran selanjutnya yaitu muatan PPKN dengan KD-nya 3.4 dan 4.4, yaitu kerjasama dalam keragaman. Anak-anak ibu tentunya sudah tahu dan masih ingat apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat dari kerjasama antara lain adalah yang pertama, meringankan pekerjaan. Kemudian yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama di lingkungan sekolah. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas yaitu piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh kerja kelompok misalnya diskusi, membuat prakarya, atau presentasi di depan kelas. Kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah diantaranya yang pertama adalah ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda biasanya dilaksanakan dengan berjalan kaki, bisa juga bersepeda atau dengan berkendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Ronda dilakukan pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga antaranya adalah membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, atau memperindah taman. Kemudian gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Kita lanjutkan lagi muatan SBDP, pola lantai dasar dalam tari. Yang dimaksud dengan pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan
pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tarian yaitu menciptakan kekompakan antar penari, kemudian memperindah tarian, dan membentuk komposisi dalam pertunjukan. Contoh pola lantai, misalnya yang pertama pola lantai gerakan ke-1, berjalan, bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, ini adalah contoh formasi tarian. Kemudian pola lantai gerakan kedua, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Pola lantai gerakan ketiga, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Pola lantai gerakan keempat, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Pola lantai gerakan kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Tarian akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tarian tersebut. Nah, ini adalah lagu lir-ilir. Lagu lir-ilir ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Selamat mendengarkan, dan kalian bisa sambil mengikuti lagu lir-ilir ini. Nah, demikian tadi lagu lir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah. Maka dengan berakhirnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.